Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang mungkin sudah sejak pagi tadi menunggu dari jam 9. Ini rapat maraton sekaligus sprint karena harus diputuskan pada hari ini. Tadi kami sudah bertemu lengkap di rapat dipimpin oleh Pak Menpan, kemudian dihadiri juga oleh Pak Menkumham, Ketua KPK lengkap beserta pimpinan, kemudian Kepala LAN, KASN, dari tim asesor dan dari PKN. Rapat dimulai jam 9 dan berakhir tadi jam 2:30 untuk memutuskan apa yang menjadi arahan Presiden tentang tindak lanjut dari pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat. Dalam rapat tadi juga sekaligus diserahkan pertimbangan teknis untuk penetapan NIP pegawai KPK 1.271 orang untuk ditetapkan SK-nya PNS oleh pimpinan KPK agar bisa segera dilantik pada tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Jadi untuk hasil rapat tadi akan disampaikan oleh pimpinan KPK Pak Alexander Marwata kepada rekan-rekan media sekalian. Silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman wartawan, bagaimana teman-teman ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, itu dijelaskan bahwa pegawai KPK adalah ASN, ya, para sipil negara. Nah, terkait dengan itu, sekarang KPK sudah dalam proses pengalian. Tadi sudah sampaikan bahwa ada 1.274 yang lolos, yang memenuhi syarat, untuk diangkat menjadi ASN. Tetapi satu mengundurkan diri, kemudian satu meninggal dunia, dan satu ternyata dari pendidikan tidak memenuhi syarat, sehingga yang nanti tanggal 1 Juni itu akan dilantik menjadi ASN 1.271. KPK dalam proses pengalian ini telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan lembaga, utamanya dengan Menpan dan juga PKN, LAN, Kumham, KASN. Selanjutnya dari hasil proses alih status yang salah satunya ada dipersyaratkan menurut peraturan komisi untuk menguji kesetiaan kepada Pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah yang sah, itu di dalam Perkom diatur terkait dengan tes atau ujian wawasan kebangsaan, dan KPK bekerja sama dengan PKN. Selanjutnya sudah dilakukan tes wawasan kebangsaan tersebut dan hasilnya teman-teman sudah diketahui, ya. Nah, ada 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat. Ini yang kemudian menjadi perhatian masyarakat, perhatian teman-teman wartawan, dan juga menjadi perhatian dari Bapak Presiden sendiri. Selanjutnya Bapak Presiden memberikan arahan agar KPK melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Menpan dan PKN. Dan pada hari ini, dari tadi pagi jam 9 ya, kami melakukan rapat koordinasi
Hadir dalam rapat tadi selain KPK juga ada Menpan RB Pak Cahyo, Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasenta, kemudian dari KASN, dari LAN, dari BKN sendiri, dan juga hadir juga asesor. Nah, kami ingin ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan 75 pegawai yang TMS tadi tidak memenuhi syarat. Nah, tadi dijabarkan, kemudian dipetakan atau diklasterisasi, apakah dari 75 pegawai yang TMS itu masih ada yang berdasarkan kriteria asesor, kembali lagi asesor, itu bisa dilakukan pembinaan lebih lanjut sebelum yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Ada cukup ya diskusi antara yang hadir dengan pihak asesor. Nah, dari hasil pemetaan ya dari asesor, dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Jadi, sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah, ya. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Itu. Terhadap 24 orang tadi, nanti akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. 24 orang tadi sebelum mengikuti pendidikan diwajibkan menandatangani kesediaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dan pada saat setelah selesai pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara, kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak lolos, ya yang bersangkutan juga tidak bisa diangkat jadi ASN yang 24. Nah, yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK. Kan begitu. Ini. Kami sangat memahami bahwa pegawai KPK harus berkualitas, karena itu KPK terus berusaha membangun SDM tidak hanya aspek kemampuan, tetapi juga aspek kecintaan kepada tanah air, bela negara, kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan pemerintah yang sah, dan bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut arahan Presiden, KPK bekerjasama dengan LAN-RI dan Badan Pelaksana Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, tentu dengan pihak terkait yang memiliki kompetensi akuntabel profesional di bidang bela negara dan wawasan kebangsaan. Jadi tetap nanti untuk pendidikan yang 24 pegawai tadi, KPK akan bekerjasama dengan pihak lain, bukan KPK yang menyelenggarakan, karena KPK sendiri kan tidak mempunyai kompetensi bagaimana membentuk atau membangun SDM yang memiliki wawasan kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air itu. Kita KPK akan bekerjasama dengan pihak lain, dalam ini mungkin LAN, ya nanti LAN mungkin juga akan bekerjasama dengan lembaga terkait. Nah, itu nanti terkait dengan pendidikan untuk 24 pegawai yang dari hasil klasterisasi tadi oleh asesor masih bisa dilakukan pembinaan. Itu tadi dari hasil rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden antara KPK dan lembaga-lembaga terkait, ya. Dan ini menjadi keputusan bersama, kesepakatan bersama 6 lembaga, KPK, Menpan, KASN, BKN,
terus LAN, dan satu lagi adalah Kumham. Ya, jadi itu yang ikut dalam rapat koordinasi tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil rapat dari pagi hingga sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanda dengan komunikasi. Itu kan 51 orang itu dinyatakan dipecat dari KPK. Apakah dari 51 itu ada 15 badan dan penyidik senior lainnya? Terus yang kedua, itu 51 orang itu kenapa tidak bisa dididik ulang? Kan kalau kata presiden kan harus dari MK, harus tidak boleh merugikan pegawai. Dipecat ini itu merugikan pegawai. Itu apakah memang juga ada langkah lain untuk mereka agar bisa tetap kembali ke KPK? Terima kasih. Ya, saya langsung jawab saja satu-satu. Ya, tentu kami harus menghormati kerja dari asesor. Ya, tadi saya sampaikan. Ya, kami meminta detail apa sih yang menjadi alasan-alasan dari 75 pegawai tadi. Ya, diuraikan. Nanti mungkin Pak Bima yang lebih menjelaskan lebih lanjut terkait apa sih yang menyebabkan mereka tidak lolos. Tapi cukup panjang tadi perdebatan ya, menyangkut 75 pegawai KPK tadi, sehingga akhirnya disimpulkan bahwa yang kita sepakati bersama ya itu 24 yang lolos untuk dilakukan pembinaan. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kriteria-kriteria. Jadi untuk asesmen wawasan kebangsaan ini ada klaster indikator yang dinilai. Jadi yang pertama adalah klaster atau Aspek dari pribadi yang bersangkutan. yang kedua adalah aspek pengaruh, baik dia dipengaruhi maupun mempengaruhi. Yang ketiga, aspek PUNP. PUNP itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh turunan peraturan perundang-undangannya, NKRI dan pemerintah yang sah. Jadi ada 3 aspek. Total indikator dari ketiga aspek itu ada 22. Ada 22. Aspek pribadi ada 6, aspek pengaruh ada 7, dan aspek PUNP, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan pemerintah yang sah ada 9. Nah, untuk yang aspek PUNP itu harga mati, jadi itu tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut. Nah, bagi mereka yang aspek PUNP-nya bersih, walaupun aspek pribadi dan pengaruhnya terindikasi negatif, itu masih bisa dilakukan proses melalui diklat. Jadi dari sejumlah 75 orang itu, 51 orang itu menyangkut aspek PUNP. Bukan hanya itu, yang 51 ini tiga-tiganya negatif. Nah, yang 24 itu PUNP-nya bersih, ada yang aspek pengaruh dan ada yang aspek pribadi, atau ada yang dua-duanya. Itu yang 24 orang. Nah, 24 orang itu masih bisa disertakan dalam diklat bela negara dan wawasan kebangsaan yang tempatnya akan ditentukan kemudian. Jadi belum ditetapkan sekarang ini. Jadi
Itu alasan kenapa yang 51 orang tidak bisa diikutsertakan dalam diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Saya kira itu. Pak, maksudnya ini kan kalau dari MK bilang kalau proses alih status itu nggak boleh merugikan pegawai, sedangkan dipecat itu adalah merugikan pegawai itu sendiri, dan Presiden juga menekankan itu nggak boleh merugikan pegawai. Tapi kan ini malah dipecat atau tidak bisa kembali lagi ke KPK, itu gimana itu, Pak? Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan. Dan itu juga tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai KPK mereka punya kontrak kerja, punya masa kerja, dan KPK masih boleh memiliki pegawai non ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya, karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021. Nah, kemudian ini juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan ASN, dan di dalam keputusan MK tidak merugikan ASN-nya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena yang digunakan tidak hanya undang-undang KPK saja, tetapi ada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Pengalihan itu masuk dalam Undang-Undang aparatur sipil negara. Jadi ini ada 2 undang-undang yang harus diikuti, tidak bisa hanya satu saja, dua-duanya harus dipenuhi persyaratannya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Saya Yogi dari Tuntas. Untuk yang tidak lolos itu apakah bisa jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seperti itu? Kan tadi sampai 1 November kan ASN itu, dan selanjutnya apakah bisa BPK? Jadi ASN itu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Syarat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sama dengan syarat untuk menjadi PNS. Jadi mereka harus memenuhi, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Itu pasal 3, 4, dan 5. Dan itu berlaku untuk PNS maupun untuk P3K. Jadi kalau mereka tidak memenuhi syarat ASN, ya berarti berlaku untuk dua-dua status kepegawaian. Pak, yang tadi 24 itu, yang 24 yang 24 lolos, dapat dipekerjakan ada nama-nama penyidik senior seperti Pak Novel berbeda. Jadi untuk nama-nama untuk sementara tidak kami sebutkan dulu. Ya, baik yang masih 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan maupun yang 51 orang yang dinyatakan oleh asesor tidak bisa dilakukan untuk pembinaan. Ya. Tugas-tugas mereka atau 51 orang ini kalau seandainya ada penyidik, tugas-tugas mereka gimana? Kan ada kasus-kasus yang sedang mereka tangani juga. Apakah itu akan ditinggalkan atau gimana? Ya, untuk karena status pegawainya nanti sampai dengan 1 November tadi sudah sampaikan termasuk yang tidak memenuhi syarat, mereka tetap menjadi pegawai KPK. Bagaimana mereka? Apakah tetap ke kantor? Yang namanya pegawai harus ke kantor. Tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan setiap hari dia harus melaporkan kepada atasan langsungnya. Nah, itu saja. Jadi aspek pengawasannya yang diperketat, ya. Jadi pegawai tetap masuk kantor, bekerja seperti biasa, tetapi dalam pelaksanaan tugas harian ya harus menyampaikan kepada atasan langsungnya. Saya kira itu.
Jika sampai 1 November yang 21 orangnya tidak juga memenuhi syarat, apa yang akan dilakukan? Apakah mereka juga keluar dari Yang mana? Dari 51? 24 kan? Ya. Yang 24 orang nanti perkiraan mungkin sekitar bulan Juli ya itu akan dilakukan pembinaan ya wawasan kebangsaan. Kemudian kalau yang bersangkutan itu nanti saya sampaikan tadi memenuhi syarat itu diangkat menjadi ASN ya. Kalau tidak ya nggak bisa diangkat menjadi ASN. Jelas itu dari yang bersangkutan sebelum mengikuti pembinaan kita minta yang bersangkutan bersedia mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan menyatakan kalau tidak memenuhi syarat setelah mengikuti pendidikan ya bersangkutan harus juga mau untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK. Ada lagi? Atau cukup? Selesai ya? Saya kira. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.